Saya izin merecord terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan pagi kali ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita nikmat waktu luang, Allah berikan kita juga kesempatan untuk bisa menimba ilmu di Iskariman Property via Zoom ini. Dan salam serta salam kita aturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom pada kesempatan pagi kali ini, dan terutama rekan-rekan Iskariman Property Syariah, untuk bisa terlebih dahulu mungkin open cam sebagai bentuk kehadiran di Zoom pada kesempatan pagi kali ini, ya, yang tidak berhalangan. Silahkan. Dan juga terima kasih banyak yang sudah hadir di Zoom pada kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan langkah kita, ikhtiar kita gitu ya, menjadi pahala dalam menuntut ilmu ini. Dan kita doakan juga mudah-mudahan guru kita senantiasa Allah berikan ya kesehatan selalu, keberkahan selalu dalam menyampaikan ilmunya kepada kita. Baik, kita buka terlebih dahulu kajian Pekan Iskariman Properti Syariah Pekan ke-189 ini dengan materi hukum menabung di bank syariah. Gitu ya. Kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum diserahkan kepada pemateri, saya izin menyampaikan kembali, tidak bosan-bosannya untuk kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan, boleh nanti ditanya secara langsung, silakan raise hand terlebih dahulu, atau bisa ditulis di kolom chat ya. Dan tentunya silakan pertanyaannya disarankan juga yang berhubungan dengan tema pada kesempatan pagi kali ini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Baik, tidak panjang lebar dari saya, mungkin kami serahkan kepada guru kita yaitu Ustadz Dwi Condro Triyono PSD. Kepada beliau kami persilakan. Ustadz, mangga Ustadz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk kajian rutin seputar fikih muamalah. Hari ini kita akan membahas hukum menabung di bank syariah. Baik, kita langsung masuk ke materi. Nah, karena materinya cukup panjang, maka kita bagi dua ya. Hukum menabung bank syariah hari ini bagian 1, insya Allah nanti bagian 2 dilanjutkan minggu depan. Nah, untuk memahami bagaimana bank syariah itu bekerja, maka kita tetap harus memahami bagaimana prinsip dasar operasional bank konvensional. Jadi kenapa itu ada? Itu berdasarkan asumsi ya, berdasarkan pahaman bahwa bank itu diharapkan menjadi lembaga intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Kalau masyarakat yang kekurangan dana, yaitu para pengusaha itu harus cari dana langsung ke masyarakat, itu tidak efektif dan tidak efisien. Hanya untuk cari uang 100 juta itu butuh berhari-hari, butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kalau langsung datang ke masyarakat. Apalagi kalau kebutuhannya 1 miliar, 2 miliar. Harus dari rumah ke rumah, ini bisa bertahun-tahun. Disinilah orang ekonomi memandang diperlukan lembaga intermediasi, yang kemudian disebut lembaga perbankan. Nah, bagaimana bank ini bisa menjalankan operasinya? Bank bisa menarik uang dari masyarakat dengan akad menabung, kemudian setelah duit masuk ke dalam bank,
Tugas bank adalah menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan akad meminjamkan. Nah, kenapa masyarakat mau menabung uangnya ke bank? Karena diberi iming-iming kompensasi bunga. Termasuk kenapa bank mau melemparkan dananya ke masyarakat? Karena ada kompensasi bunga. Terus bank itu mendapatkan keuntungan dari mana? Dari spread ya, spread bunga, yaitu spread bunga pinjaman dikurangi bunga tabungan. Selisih spread bunga itulah keuntungan bank. Sehingga kita bisa menyimpulkan dasar operasional bank konvensional itu sepenuhnya menggunakan akad pinjam-meminjam yang memunculkan bunga. Kalau tidak ada bunga, maka bank tidak bisa bergerak, bank tidak bisa berjalan, bank tidak bisa beroperasional. Jadi yang menggerakkan aktivitas perbankan itu adalah bunga. Maka kita harus tahu hukum bunga, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita lihat dulu fakta bunga. Jadi bunga itu kompensasi yang akan diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang memberi pinjaman atas sejumlah uang yang dipinjamkan. Besarnya bunga dihitung berdasarkan prosentase dari besarnya pokok pinjaman, kemudian dikalikan dengan lamanya waktu peminjaman. Sehingga dari definisi ini kita bisa tahu karakteristik bunga. Bunga adalah tambahan yang terdapat pada uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan. Besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka, tanpa mempedulikan peminjam berhasil dalam usahanya tidak. Yang ketiga, besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan pada angka prosen dalam setahun. Nah, apakah bunga itu termasuk riba? Kita kembalikan pada definisi riba ya. Ar-riba huwa kullu ziyadatin li ahadil muta'aqidaini fi muawadati min ghairi muqabilin. Au huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Riba adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad pertukaran tanpa ada pengganti, atau riba adalah tambahan sebagai pengganti waktu. Nah, dari definisi riba ini, menurut para ulama riba dibagi dua, ada riba fadl dan ada riba nasi'ah. Riba fadl itu tadi kullu ziyadatin li akadil muta'aqidaini fi akdil muawadati min ghairi muqabilin. Jadi riba fadl adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad pertukaran atau jual beli tanpa pengganti. Ini sudah pernah kita bahas. Kalau riba nasi'ah itu az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Riba nasi'ah adalah tambahan karena kompensasi dari masa menunggu. Nah, dari definisi riba ini, kita bisa menyimpulkan hukum bunga bank yang ada di perbankan konvensional itu adalah riba nasi'ah. Itu tambahan karena kompensasi masa menunggu pengembalian. Jadi sesuai dengan fakta bunga bank, kompensasi yang diberikan bank kepada nasabah, yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase dari besarnya pokok pinjaman dikalikan lamanya waktu peminjaman. Kesimpulannya apa? Bunga bank termasuk riba nasi'ah yang hukumnya haram. Nah, dari pandangan inilah kemudian dilahirkan bank syariah. Nah, kalau kita ingin review lagi dalil-dalil riba nasi'ah, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Nah, ini dasar dalil adanya riba nasi'ah. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Dalil berikutnya, An-Nabi Shallallahu alaihi wasallam annahu qol kullu qardin manfaatan fahuwa wajhu min wujuhir riba. Setiap pinjaman atau qard yang menghasilkan manfaat adalah salah satu cabang dari riba. Karena riba tadi ada dua ya. Kemudian idza aqrada fala ya'khudh hadiyatan. Jika salah seorang memberi pinjam, janganlah dia mengambil hadiahnya.
Ar-riba fin nasiyah. Riba itu ada dalam nasiah atau masa menanti. Ala innamar riba fin nasiyah. Ingatlah sungguh riba itu dalam nasiah atau masa menanti. Nah, sekarang kita lihat bagaimana upaya pakar-pakar ekonomi Islam untuk mensyariahkan bank. Nah, kembali kepada prinsip operasional bank konvensional tadi, kita lihat mana yang disyariahkan. Posisi bank syariah itu sama seperti bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan masyarakat kelebihan dana dengan masyarakat kekurangan dana. Masyarakat yang kelebihan dana disedot oleh bank syariah, tapi tidak menggunakan akad pinjaman yang menghasilkan bunga, supaya syariah diganti dengan akad investasi. Kemudian bank memberikan bagi hasil. Nah, penyalurannya tidak disebut pinjaman, tapi pembiayaan. Kemudian pengusaha memberikan bagi hasil. Posisi bank syariah mengambil spread. Spread juga, yaitu spread bagi hasil. Nah, dari sinilah kalau kita akan menghukumi, maka ada dua bagian yang harus kita lihat. Kotak yang pertama ini bagian penghimpunan dana, kotak yang kedua ini bagian penyaluran dana. Nah, kita lihat bagian penghimpunan dana, akhirnya Bank Syariat membuat beberapa produk ya. Satu, giro wadiah, dua, tabungan wadiah, tiga, tabungan mudharabah, empat, deposito mudharabah. Ini cara Bank Syariah tuh menarik dana dari masyarakat. Bisa dengan empat skema ini. Boleh dengan skema giro, namanya giro wadiah. Boleh dengan skema tabungan, ada dua ya, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Dan yang ketiga dengan skema deposito, yang disebut deposito mudharabah. Nah, kalau kita bandingkan dengan konvensional, ada tiga saja kalau konvensional, giro, tabungan, dan deposito. Kalau disyariahkan, ya ditambah istilah Arab saja, giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah. Nah, sudah jadi syariah. Mudah dan menyenangkan. Baik, sekarang kita tinjau dalam dua bagian ya. Bagian yang pertama yang embel-embelnya wadiah. Ada dua, giro dan tabungan wadiah. Ini kita anggap sama saja. Yaitu sama-sama menggunakan akad wadiah. Nah, bagaimana fakta giro dan tabungan wadiah? Karakteristik giro dan tabungan wadiah, satu, giro dan tabungan wadiah di bank syariah itu menggunakan akad wadiah yaddomanah. Jadi, tidak wadiah murni, tapi menggunakan istilahnya wadiah yaddomanah. Kemudian yang kedua, wadiah yaddomanah adalah akad atas harta atau barang yang dititipkan untuk dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan atas izin penerimanya dengan jaminan akan mengembalikan secara sama dari harta yang dimanfaatkan tersebut. Kemudian Bank Syariah memberikan imbalan atas pemanfaatan harta tersebut yang disebut atoya atau bonus. Namun imbalannya tidak dipastikan di muka, tapi terserah Bank Syariah. Artinya bersifat sukarela. Istilahnya tanda terima kasih. Karena telah meminjamkan uangnya untuk dipakai. Ini prinsip giro dan tabungan wadiah. Jadi menggunakan akad wadiah yaddomanah. Nah, untuk melihat itu, maka kita harus melihat definisi wadiah dulu yang sudah kita pelajari ya. Al-wadi atau istilahan hiya al-malul madfu'u ila man yahfazuhu bila iwadin. Wadiah itu adalah al-malu harta atau barang al-madfu'u
yang diserahkan ilaman kepada seseorang yahfazuhu untuk menjaganya bila iwadin tanpa kompensasi. Dulu sudah kita jelaskan berarti akad tabaruah ya, akad tolong menolong. Nah, kalau sudah tahu akad wadiah, maka hal yang penting untuk difahami dalam wadiah itu apa? Satu, ini yang membedakan dengan akad yang lain ya. Kemarin dalam wadiah sudah kita kaji. Dalam wadiah, harta yang dititipkan adalah harta yang sama ya, secara fisik dengan harta yang nantinya akan diambil kembali oleh pemiliknya. Ini materi wadiah sebelumnya sudah kita jelaskan. Kalau kita titip handphone, maka handphone yang dikembalikan harus handphone yang sama, bukan handphone yang mirip. Kalau kita titip pensil misalnya, pensil yang kita ambil adalah pensil yang sama, bukan pensil yang mirip. Ini prinsip wadiah ya. Yang kedua yang harus kita pegang erat-erat, dalam wadiah tidak ada perpindahan kepemilikan atas harta atau barang yang dititip. Jadi tidak boleh ada perpindahan harta atau barang yang dititipkan. Maksudnya apa? Kalau titip pensil seperti ini, nanti yang saya ambil harus pensil yang sama. Kalau sampai pensil ini saya titipkan, kemudian saya ambil adalah pensil yang mirip, sedangkan pensil awal yang saya titipkan kemudian dipakai oleh yang saya titipi, itu namanya terjadi pemilihan kepemilikan. Dan itu tidak bisa disebut sebagai wadiah. Terus disebut apa? Disebut qard. Jadi jika harta yang dititipkan itu dikembalikan dalam bentuk harta yang semisal, mirip, atau harta misliat, bukan harta yang semula, maka transaksi itu tidak bisa disebut wadiah, tapi disebut qard. Hati-hati ya. Kita sudah belajar fikih muamalah, ternyata dalam Islam akad itu sangat-sangat penting ya. Jadi akad itulah yang menentukan status objek akad. Kalau kita mau punya mobil, diakati jual beli, maka mobil itu statusnya berpindah milik. Tapi kalau kita punya mobil diakati sewa, maka hanya berpindah manfaat, tidak boleh berpindah milik. Apa yang menentukan status objek akad itu? Jawabnya adalah akad. Makanya definisi akad dari awal sudah kita tekankan, irtibatu ijabin biqabulin awasi masruhin yadharu asruhu fi makhalihi. Jadi akad itu ikatan ijab dan qabul yang sesuai dengan hukum syara yang akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Gara-gara akad itulah objek hukum akan berubah status. Jadi jangan main-main dengan akad. Kalau disebut wadiah, konsekuensi objek hukumnya apa? Tidak boleh berpindah milik. Maka kalau objek hukum berpindah milik, tidak boleh disebut wadiah gitu loh. Tapi harus disebut qard. Maka kita buka lagi qard itu apa? Kalau di dalam kelas AKBS ini harus hafal semua. Ini di Ampara nanti mulai diterapkan. Walaupun di pesantren ya. Al-qardu huwa ma tu'tihi minal misli li yuradda laka misluhu fil mustaqbal. Qard itu apa? Ma tu'tihi minal misliyati. Apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliat li yuradda laka misluhu untuk dikembalikan kepadamu harta misliat yang lain fil mustaqbal di waktu yang akan datang. Berarti kunci dari qard itu apa? Terjadi pemindahan kepemilikan. Itulah yang membedakan antara wadiah dengan qard. Maka kesimpulan hukumnya apa? Jika akadnya qard,
maka haram hukumnya ada imbalan atau bonus. Nah, hati-hati. Karena imbalan itu dapat dikategorikan riba. Riba apa? Riba nasi'ah sesuai definisinya. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang-utang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Masya Allah, ini berat ya. Jadi di bank syariah masih menghasilkan riba. Jadi kesimpulannya bonus yang diberikan di tabungan atau giro wadiah itu termasuk riba nasi'ah. Hukumnya haram. Jadi hukumnya haram. Menabung di bank syariah hukumnya haram. Nah, dalil-dalil riba nasi'ah masih sama dengan yang tadi. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Nah, kata qard ini yang harus kita garis bawahi. Setiap qard, maka yang menjadi pertaruhan apa? Fakta nabung di bank syariah itu wadiah atau qard. Kalau faktanya itu qard, maka kalau menghasilkan bonus itu adalah riba. Ya berarti sama dengan konvensional. Dalil yang kedua masih sama. An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qol kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhu min wujuhir riba. Setiap pinjaman atau qard yang menghasilkan manfaat itu adalah salah satu cabang daripada riba. Jadi riba ada dua macam ya, riba fadl dan riba nasi'ah. Nah, dalam tabungan di bank syariah masih menimbulkan apa? Riba nasi'ah. Kemudian hadis berikutnya, idza aqrada fala ya'khudh hadiyatan. Jika kamu memberi pinjaman atau qard, nah ini disebutnya qard, idza aqrad. Kalau kamu memberi qard atau memberi pinjaman, fala ya'khudh hadiyatan. Janganlah kamu mengambil hadiahnya. Sekarang di bank syariah juga ada hadiah yang diundi ya. Kalau kita nabung, misalnya hadiahnya adalah mobil, mobilnya diundi. Nah, kalau nabung itu disebut qard dapat hadiah mobil, Masya Allah, gede banget itu. Itu mobil riba. Nah, sayang ya, mobil riba. Diterima apa ditolak itu? Saya kemarin di WA teman saya itu dapatnya sepeda motor. Wah, dapat Vario, lumayan. Dari Bank Syariah. Bank Syariah sekarang diplesetkan Bank Syariah. Dalilnya ar-riba fin nasi'ah. Riba itu bisa muncul karena masa menunggu pengembalian. Jadi tambahan karena masa menunggu, namanya riba nasi'ah. Ini nasi'ah dari kata nasa'a, yaitu menanti. Ala innama riba fin nasi'ah. Ingatlah bahwa riba itu bisa muncul dari masa menanti. Nah ini setelah nasi'ahnya diambil. Nah catatan tambah dalam akad wadiah. Jadi kalau tadi ada istilah wadiah yaddomanah, itu kedudukannya bagaimana? Apakah bisa disebut wadiah yaddomanah? Apakah boleh Bank Syariah menyebut itu wadiahnya wadiah yaddomanah? Yaitu wadiah atau titipan di mana yang dititipi minta izin untuk memanfaatkan barang itu. Kemarin kan sudah dibahas. Wadiah misalnya saya titip sepeda motor ke tetangga. Yang disebut wadiah yang asli itu amanah. Wadiah yad amanah. Yaitu tugas yang dititipi hanya menjaga saja. Menjaga barang itu tidak boleh diapa-apain.
hanya menjaga. Nah, itulah wadiah yang asli. Pertanyaannya bagaimana kalau orang yang dititipi meminta izin untuk memanfaatkan barang itu? Apakah bisa disebut wadiah yad domanah? Nah, jawabnya kurang tepat. Kalau wadiah itu yang dititipi minta izin memanfaatkan barang itu, maka yang tepat adalah ariyah. Jadi akad tersebut kurang tepat kalau disebut wadiah yad domanah. Kalau mau memanfaatkan barang titipan disebut ariyah. Sebagaimana definisi ariyah yang kemarin sudah kita bahas. Al-ariyatu hiya tamlikul ma'atin mu'aqqatatin bila iwadin. Ariyah itu adalah memberikan atau menyerahkan manfaat saja. Ariyah itu tidak ada perpindahan kepemilikan. Jadi ciri ariyah itu apa? Hanya memindahkan manfaat dalam waktu tertentu tanpa kompensasi. Jadi ariyah itu mirip ijaroh. Ijaroh itu kan yang diambil manfaatnya saja, barangnya kemudian kembali. Sewa menyewa. Bedanya apa? Kalau sewa menyewa itu ada kompensasi, jadi manfaat diambil, kemudian kompensasinya membayar ujroh. Kalau ariyah, manfaatnya diambil, tetapi tidak diberikan ujroh. Makanya kalau meminjam kemudian minta ujroh, tidak bisa disebut ariyah lagi. Nah, berganti dengan ijaroh. Semua yang merubah itu apa? Akad. Jadi akad itu boleh saja titipan dimanfaatkan boleh, tapi jangan disebut wadiah, disebut ariyah. Terus kalau minta upah bagaimana? Ya jangan disebut ariyah, tapi ijaroh. Jadi yang merubah apa? Akad. Akad ini memang harus kita kuasai betul, kalau perlu kita hafalkan. Jadi kalau memang mau memberikan apa, mau minta izin dipinjam namanya ariyah. Nah, akad-akad ini akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Sebelumnya sudah kita jelaskan ya materi wadiah. Kalau orang dititipi itu dengan akad wadiah, maka kalau barang yang dititipkan itu rusak dengan sendirinya, maka orang yang dititipi tidak boleh dibebani dengan biaya penggantian kerusakan. Tidak boleh. Misalnya saya titip motor ke tetangga, 1 bulan nggak saya ambil, starter nggak bisa karena akinya ngedrop. Saya nggak boleh marah-marah. Ini dititipi nggak tanggung jawab, nggak bisa saya starter ganti ini, akinya ngedrop. Tetangga saya mesti marah. Bapak nggak pernah ngaji muamalah ya. Makanya kan wadiah. Ingat wadiah itu tugasnya hanya menjaga. Kalau ada kerusakan, tanggung jawab. Yang menitipkan, bukan yang dititipi. Beda kalau akadnya berubah jadi ariyah, hati-hati. Kalau sampai tetangga ngomong, ini boleh nggak motor saya pakai? Nah, kalau nanti sampai rusak, konsekuensi ariyah apa? Orang yang meminjam harus mengganti kerusakan. Nah, itu begitu akad berubah itu langsung berubah. Kalau dengan kompensasi, jangan disebut ariyah, tapi ijaroh. Kalau ada yang rusak gimana? Nah, ijaroh sama dengan ariyah harus mengganti. Dan upahnya, ujrohnya tetap harus dibayar. Nah, kalau ijarah nanti double. Dia membayar ujroh sewanya, juga membayar ganti rugi kerusakannya. Harus membayar double. Itu perbedaan antara wadiah, ariyah, dan ijarah. Yang semuanya sudah kita bahas. Alhamdulillah selesai. Untuk yang tabungan mudharabah dan deposito mudharabah insya Allah minggu depan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur jazakallahu khair Ustadz atas ilmu materi yang disampaikan tentang hukum menabung di bank syariah ya. Tadi disampaikan kalau ternyata sering sekali ya bank syariah itu kalau kita datang ke bank kemudian ditawarkan mau nabung terus kemudian akadnya akad wadiah gitu ya, titipan. Tetapi disampaikan juga tadi ternyata dalam Islam yang namanya titipan ya tidak boleh dipakai atau tidak boleh digunakan gitu ya. Apalagi kemudian dikasih bonus gitu atas titipan tersebut. Nah, lebih cocok memang hariah gitu ya. Hariah itu bisa dimanfaatkan. Tapi sekali lagi skala kerusakan itu ditanggung juga oleh si peminjam atau dan sebagainya. Tapi tidak boleh ada bonus juga di dalamnya gitu ya. Baik, jazakallah khair Ustaz atas materi yang disampaikan tentang wadiah ya, tidak ada wadiah ya domana dan sebagainya yang tadi disampaikan pada sesi pagi hari ini. Mungkin rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan nih tentang menabung di bank syariah gitu ya. Kayaknya rata-rata kita semua punya nih ya rekening bank syariah gitu ya. Cuma mungkin banyak dari kita yang nggak menyadarkan, nggak sadar gitu ya akadnya apa gitu. Nah, mungkin sebagai pertanyaan pembuka ya, mungkin teman-teman masih sedang mengetik di kolom chat atau sedang merumuskan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sebagai pembuka, ada kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa tadi sempat disinggung juga tentang riba ya, Ustaz ya. Riba dengan bunga bank itu sesuatu yang berbeda, bahkan juga dengan bonus itu sesuatu yang berbeda. Riba terus kemudian bonus sama kemudian bunga bank itu sesuatu yang berbeda. Nah, kira-kira menanggapi hal demikian gimana Ustaz kayak? Iya, jadi sebelumnya sudah pernah kita singgung, ada kaidah fikih ya. Ma qoroba sai'a u'tiya hukmuhu. Ma qoroba sai'a u'tiya hukmuhu. Apa-apa yang mirip dengan sesuatu, maka harus dihukumi dengan yang mirip itu. Tidak boleh dihukumi dengan judulnya. Jadi yang disebut apa? Hukum mengikuti yang mirip. Berarti hukum mengikuti fakta yang dipraktekkan, bukan judulnya. Makanya dalam menghukumi yang paling penting pertama kita buka itu faktanya sama atau tidak. Kalau antara bonus dengan bunga dengan riba faktanya sama, maka harus dihukumi dengan hukum yang sama. Tidak boleh dihukumi mengikuti judulnya. Contoh yang ekstrim, misalnya saja, kalau orang itu datang ke pelacuran, kemudian dia mengatakan itu akadnya akad nikah. Semalam berapa Mbak? Maharnya dia karena nikah kan banyaknya mahar gitu. 1 juta aja semalam. Oke, ini mahar saya untuk pernikahan 1 malam. Nah, apakah laki perempuan tidur semalam itu bisa dihukumi sebagai nikah? Judulnya nikah, niatnya nikah, pakai mahar, bukan ujroh ya. Hmm. Apakah bisa dihukumi sebagai nikah? Jawabnya tidak bisa. Karena yang membedakan antara akad nikah dengan akad ijaroh itu apa? Kalau akad ijaroh itu wajib ada batas waktu. Kalau ijaroh nggak ada batas waktunya tidak sah. Misalnya nyewa rumah, ditanya sama pemilik rumah, mau berapa lama Pak nyewa rumah? Sampai saya bosen. Nah itu nggak boleh. Hmm. Harus ada muddatul amal. Kan dalam ijaroh itu harus ada batas waktunya yang jelas. Walaupun batas waktu bisa, kalau dalam ijarah bisa diganti dengan kadar kerja. Tapi hukum asal ijarah itu wajib ada muddatul amal. Jadi syarat ijarah kan 3, ada nau'ul amal, muddatul amal, dan juhdul amal. Itu harus terukur semua. Yang paling penting itu memang muddatul amal, batas waktu. Bisa juga batas kadar kerja. Oleh karena itu kalau ijarah tidak ada batas
kerja yang jelas atau batas waktu kerja yang jelas, tidak sah. Maka kalau nikah langsung dibatasi dengan batas waktu, saya nikah semalam saja, itu disebut kawin kontrak. Nah, itu tidak bisa disebut nikah. Faktanya itu mirip dengan ijarah, maka harus dihukumi dengan ijarah. Nah, ijarah untuk perbuatan yang haram, hukumnya haram. Manfaat berzina, manfaat melayani perzina haram. Maka harus dihukumi sebagai ijarah yang haram. Tidak boleh dihukumi nikah mut'ah istilahnya. Karena nikah mut'ah itu sudah dinasah oleh Nabi sebagai nikah yang haram. Oleh karena itu, kalau tanya riba dengan bonus dan apa dan bunga itu sama-sama karena pinjam meminjam, apa ciri pinjam meminjam atau qard? Yang paling penting terjadi pemindahan kepemilikan. Jadi qard itu apa? Ma tu'tihi minal misliyati. Kemudian ada janji untuk mengembalikan. Itu ciri-ciri pinjam meminjam. Jadi barang yang dipinjam itu berpindah milik. Kalau wadiah dan ariyah itu barang yang dipinjam tidak berpindah milik. Kita pinjam motor tetangga nggak boleh. Nanti yang kembalikan motor yang lain nggak boleh. Itu tidak bisa disebut ariyah, nggak bisa. Itu harus disebut eh, itu harus disebut qard. Nah, berarti hukum mengikuti fakta. Maka robasa u'tiya hukmuhu. Itu kaidahnya begitu. Gitu ya, Allah Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya, Masya Allah. Syukran. Baik, rekan-rekan, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom chat atau bisa juga bertanya secara langsung juga, mangga. Nanti kita pilih ya beberapa pertanyaan yang mungkin sesuai dengan tema ataupun bisa dijawab pada kesempatan pagi kali ini ya. Baik, wah ini udah ada yang masuk nih beberapa Ustaz. Mungkin pertanyaan pertama, apakah ada Ustaz bank syariah yang benar-benar syariah saat ini Ustaz? Kalau resmi belum ada ya, belum ada. Kalau tidak resmi sudah bermunculan ya. Terutama di Jogja, eh, saya dan teman-teman sudah buat itu. Namanya, kita tidak sebut bank memang, kita sebut ya lembaga ekonomi syariah. Namanya Trust SS ya, Trust Solusi Syariah. Kenapa pakai SS? Karena bosnya pemilik warung SS. Jadi harus pakai SS, tapi bukan spesial sambel ya, tapi spesial solusi syariah. Trust Solusi Syariah. Itu seperti bank, tapi sudah kita syariahkan mengikuti saya ya, yang rekonstruksi Bank Syariah dan BMT. Itu karena apa? Sekarang direktur namanya Pak El Chandra yang ketua X-Bank itu, saya kasih buku itu, dia baca dan dia tertarik untuk benar mewujudkan buku saya, namanya Trust Solusi Syariah. Nah, itu kalau pengen studi banding, silahkan datang ke Jogja. Hmm. Cabangnya baru satu di Solo. Untuk Jakarta belum. Tapi rencana pemiliknya Pak Yoyo itu mau buka Jakarta, Bandung, Semarang, ya nunggu dananya ya. Karena apa? Eh, bukan bisnis utamanya ya. Bisnis utamanya tetap warung SS. Sementara semangat buka warung kemarin yang terbaru buka di Melbourne ya, Australia. Buka cabang warung SS. Sangat laris katanya di Melbourne. Ternyata orang bule suka pedes juga ya. Baik, Ustaz. Nah, mungkin agak sedikit berkembang Ustaz pertanyaannya. Terus bagaimana dengan
Bank Syariah ini juga kan sudah ada Dewan Fatwa MUI ya, dan sebagainya itu yang mengikuti dalil-dalil ketentuan-ketentuan yang sudah ada fatwa DSN MUI-nya, Ustaz. Termasuk juga mungkin dalam akad wadiah, akad qad dan sebagainya. Itu kan sudah ada ketentuannya lewat DSN MUI yang mengatur tentang perbankan syariah. Tetapi memang kalau tadi penjelasan terkait kemudian dari syar'i dan sebagainya, ada yang kemudian mungkin agak sedikit berbeda nih, Ustaz. Kira-kira bagaimana, Ustaz, menanggapi hal ini untuk kemudian bisa kita pahami tentang fatwa DSN MUI dengan diterapkannya bank syariah dengan aplikasi atau realisasi yang di lapangan. Iya, jadi eh, setiap ada ikhtilafiyah, kewajiban kita itu harus melakukan tarjih. Tarjih itu memilih pendapat yang rojih. Yang rojih itu yang kuat. Itu wajib hukumnya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, kita langsung memilih yang kita sukai, yang mudah, yang bisa diamalkan, itu hukumnya tolak. Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kaidah fikih yang dibuat oleh para ulama ya. Al-amalu birrojih wajibun. Wal amalu bil marjuh mumtaniun. Mengamalkan pendapat yang rojih, yang kuatnya wajib. Dan mengamalkan pendapat yang lemah hukumnya tertolak. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, wajib bagi kita melakukan tarjih. Memilih pendapat yang kuat. Kalau sudah ketemu yang kuat, nggak boleh memilih yang lemah. Kalau sudah tahu yang kuat kok masih memilih yang lemah, dengan alasan kan sudah ada fatwa MUI-nya, itu tertolak di sisi Allah. Itu kaidahnya begitu. Nah, oleh karena itu, kalau ada perbedaan pendapat harus ditarjih. Kalau nggak bisa mentarjih ya dengan bertanya pada yang bisa. Nah, Allah di forum kajian kita ini, apa yang kita sampaikan sudah hasil tarjih ya. Walaupun yang mentarjih bukan saya ya. Tentu saja ulama-ulama yang kita ikuti. Nah, apa bukti bahwa pendapat yang kita sampaikan itu lebih kuat, lebih rojih? Ini beberapa kali saya kebetulan dulu awal-awal apa ada pendirian Bank Syariah sudah banyak eh, panel dengan pakar-pakarnya ya. Misalnya Bapak Safi Antonio yang sering itu juga dengan Bapak apa eh, yang satu siapa? Adi Warman Karim. Adi Warman Karim yang kemarin menjadi komisaris utama BSI ya, Pak Adi Warman Karim. Ya kita sudah pernah sampaikan dan dia mengakui bahwa memang dalam Bank Syariah ada kelemahan-kelemahan. Nah, terakhir ada teman saya yang di Banjarmasin itu kuliah S3, disertasinya itu kritik terhadap fatwa DSN MUI. Dan yang menguji profesor-profesor salah satunya itu adalah profesor yang menjadi anggota DSN MUI. Dan hasilnya profesornya mengakui bahwa memang masih banyak kelemahan dari fatwa DSN MUI. Dan mengatakan apa yang diberikan oleh Promovendus itu memang benar, lebih kuat itu. Jadi itu menunjukkan bahwa pendapat DSN MUI diakui oleh profesornya yang jadi anggota itu memang banyak kelemahan. Dan karena lulus ya terbukti bahwa kritiknya itu benar gitu. Nah, oleh karena itu, karena sudah terlanjur tahu yang kuat, maka tidak boleh memilih yang lemah. Gitu ya, Allah. Oke, siap. Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah. Gitu ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau memang ada dalil yang kuat, di samping ada dalil yang lemah, ya kita harus mengambil dalil yang lebih kuat, yang lebih rajih gitu ya. Untuk mengamalkan dalil yang lebih kuat daripada mengamalkan dalil yang lemah. Baik, syukran jazakallah khair, Ustaz. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi yang selanjutnya terkait tentang Ariyah nih, Ustaz. Mungkin orang kita lebih banyak orangnya nggak enakan gitu ya. Ini mungkin saya sedikit simpulkan pertanyaannya.
Jadi ketika ada teman pinjam motor ke kita gitu ya, dengan bensinnya masih full, kondisinya bodinya masih mulus dan sebagainya, tiba-tiba setelah minjam kemudian dibalikin lah motor tersebut, kondisi bensinnya cuma apa namanya diisinya setengah gitu ya. Kemudian ada sedikit body-body yang lecet dan sebagainya, ada sedikit kerusakan di body itu sendiri. Nah, karena memang nggak enakan, dia mah kan udah teman saya, dah nggak enak lah, minta nagih rugi juga segala macam. Nah, apakah hal demikian itu diperbolehkan atau harus tetap sesuai dengan ketentuan fikih muamalah yang harus ditanggung dengan si peminjam, Ustaz? Kerusakan tersebut. Iya, namanya Ariyah, pinjam meminjam itu kan tabaruah ya, tabaruah, bukan ijarah. Jadi ya terserah, karena itu haknya yang memberi pinjaman. Hak itu boleh diambil, boleh tidak. Yang nggak tinggal itu kewajiban. Yaitu boleh ada di tangan pemilik motor. Jadi kalau dia mengatakan ini lecet, tolong di apa ya, diperbaiki, dicat lagi. Nah itu boleh, haknya kan, atau dia mengikhlaskan, itu haknya juga. Tapi kalau sampai dia ngomong ini tolong diganti, dimuluskan lagi catnya, maka itu kewajiban bagi yang meminjam, wajib. Kecuali dia minta ridhonya, wah saya nggak punya duit deh, ya sudah nggak apa-apa. Nah itu selesai urusan dunia. Jadi ini karena tolong menolong ya, bukan bukan ijarah. Terus bensinnya kok habis gitu loh. Ya mau kelasnya nggak apa-apa. Tapi kalau dia minta ganti harus diganti karena pas dipinjam itu full. Jadi mengembalikan harusnya full. Tapi kalau berkurang ya minta ikhlasnya. Makanya orang Jawa kalau pinjam ngomongnya nyuwun ngampil gitu. Nyuwun ngampil. Nyuwun itu minta, yang ngampil tuh ngambil motornya. Jadi langsung pinjam dan minta. Istilah orang Jawa. Gitu ya. Jadi memang tolong menolong ya terserah terserah itu haknya pemilik motor. Hmm. Jadi Jadi, itu namanya tanazul anil hak. Kalau dalam istilah fikih melepaskan hak, melepaskan hak. Kalau istri-istri yang berhak dinafkahi, kalau mungkin istrinya pebisnis kaya raya itu bisa tanazul anil hak. Kalau dia ngomong saya nggak perlu dinafkahi, nah itu boleh. hmm. Maksudnya dia melepaskan hak. Yang nggak boleh itu suaminya. Suaminya nggak boleh nazul. Nazul anil wujub nggak boleh. Karena nafkah itu kewajiban suami. Karena istrinya udah kerja terus ngomong, kamu nggak usah tak nafkahi ya gitu. Nggak boleh. Harusnya yang melepaskan itu istrinya. Tapi kalau suaminya ngomong gitu terus istrinya ridho, ya sudah nggak apa-apa. Ya, selesai, nggak ada masalah. Itu kedudukan hak dan kewajiban harus jelas dalam muamalah. Hmm. Termasuk kalau dengar kita ke warung makan ada jualan kopi yang apa bayarnya seikhlasnya gitu. Yang lain-lain bayar biasa, tapi ada di tempat di Jogja itu kalau ngambil kopi apa ambil sepuasnya bayar seikhlasnya. Itu boleh enggak? Jawabnya boleh. Karena Hmm. yang menyatakan itu adalah penjualnya. Penjual itu kan punya hak menerima pembayaran. Tapi dia boleh melepaskan haknya. Bayarnya seikhlasnya. Misalnya kopi kalau normal 10.000, 4.000 juga boleh. Itu namanya tanazul anil hak. Itu asal muncul dari pihak yang berhak ya. Gitu ya Hmm. Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Nah, ini mungkin agak sedikit hampir sama, tapi kalau misalnya kan kondisinya seperti ini Ustaz. Ada teman minjem motor ke kita, tapi kondisinya adalah motornya apa namanya kotor Ustaz. Terus kita menyampaikan, yaudah saya pinjemin motornya, tapi balikin dengan kondisi bersih ya. Apakah itu diperbolehkan Ustaz kira-kira? Kalau seperti itu. Ya seharusnya begitu. Oh. Itu haknya yang memberi pinjam. Kalau dia nggak ngomong gitu, berarti termasuk tanazul tadi. Tanazul anil hak. Hmm.
Jadi yang namanya pinjam meminjam atau ari itu harus dikembalikan seperti sedia kala. Hukumnya seperti ijarah. Ijarah itu harus dikembalikan seperti sedia kala. Syarat-syarat ijarah kan terus nah dibahas ya. Barang Hmm. yang dipinjam, yang disewa tidak boleh berubah wujud, harus dikembalikan seperti semula. Hmm. Makanya kalau sewa rumah mau rubah-rubah itu harus izin. Mau ngecat aja harus izin. Hmm. Apalagi ngerubah ruangan, dijebol sana juga harus izin, nggak boleh. Atau kalau jebol nanti kalau mau mengembalikan harus dikembalikan lagi. Posisi pintu dan sebagainya. Masuk sewa mobil ya, jangan sampai ban serepnya diambil. Namanya Spanyol, karo nyolong. Jadi Hmm. hukum daroh dan ariyah itu sama. Bedanya cuma bayar sama tidak, gitu. Kalau ariyah itu gratisan karena tolong menolong, kalau ijarah itu membayar. Tapi hukum-hukum konsekuensi barang itu sama. Barang yang dipinjam harus dikembalikan kondisinya sama ketika dikembalikan. Hmm. Allah. Kalau kalau kondisinya lebih baik dikembalikannya bagaimana, Ustaz? Dia minjam kondisi motornya itu bensinnya setengah. Terus saya yang meminjamkan motor, ya udah nanti balikinnya bensinnya harus full ya. Padahal pas dipinjamkan setengah. Nggak apa-apa, Ustaz? Atau riba maksudnya? Kalau yang minta itu yang meminjamkan tidak boleh. Oh. Tapi kalau mengembalikan ditambahi itu boleh. Yaitu namanya sedekah. Dan tidak bisa disebut riba. Karena Hmm. riba itu hanya muncul dari qard, bukan dari riyah. Hmm. Makanya harus jelas akadnya gitu. Tambahan dari ariyah boleh. Termasuk tambahan dari wadiah boleh. Makanya fatwa DSN MUI itu kan berani memberi tambahan atau ya karena basisnya itu wadiah. Nggak Hmm. berani memindah ke court. Padahal faktanya court. Begitu disebut court, ada bonus langsung haram. Hmm. Makanya MUI tetap bertahan pada istilah wadiah. Hmm. Makanya ditambah embel-embel yad domana. Itu istilah yang sebenarnya dalam fikih nggak populer atau nggak ada lah istilahnya. Yang namanya wadiah ya amanah, wadiah yad amanah. Nggak ada wadiah yad domana. Nah itu kenapa tetap dipaksakan dengan wadiah supaya kalau ada bonus itu tidak haram. Hmm. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau punya tabungan wadiah harus minta yang flat tanpa bonus. Karena Hmm. tabungan wadiah di Bank Syariah itu ada dua macam. Ada yang pakai bonus, ada yang tidak. Pilih yang tidak pakai bonus, itu halal itu. Walaupun disebut wadiah, karena tanpa bonus itu halal. Hmm. Yang hakikatnya itu adalah qard. Nah ini Ya, ya. harus benar ya kalau nabung di Bank Syariah harus dengan wadiah yang tanpa bonus. Hmm. Insya Allah masih boleh. Gitu ya, Allah. Baik, saat ini menjadi solusi ya ternyata ya Bapak Ibu ya. Boleh nabung di bank syariah tapi dengan akad wadiah yang tanpa bonus ya. Kalau nanti ada bonus-bonusnya, nah itu sebenarnya masuknya nanti beda lagi gitu ya. Malah tadi sampaikan itu diharamkan gitu ya, masuknya riba. Baik, Ustaz, jazakallah khair ya, Masya Allah. Nah, terus terkait tadi juga disampaikan ya, terkait jawaban yang tadi mungkin sempat saya tanyakan. Jadi kalau seandainya ucapan yang tadi si peminjam, oke balikin tapi kondisinya bensinnya full ya, nah itu ternyata tidak diperbolehkan. Tapi beda halnya kalau si peminjam itu pengen membalikan motornya dengan kondisi lebih baik, yaitu diperbolehkan. Gitu ya. Masya Allah. Oh, mungkin saya perbaiki ya. Kalau dia Oh. pinjam minta kembali full itu sebenarnya berpindah ke akad ijarah, bukan pinjam meminjam. Hmm. Itu ariyah bil ujroh, yaitu disebut apa? Disebut ijarah. Upahnya ya ngisi full itu. Jadi boleh asal itu memang menjadi ijarah. Kayak wadiah itu aslinya kan tanpa kompensasi. Titip, tapi titip motor di parkir bayar itu sebenarnya berubah jadi ijarah. Bukan wadiah lagi. Maka kemarin disebut wadiah bil ujroh itu hakikatnya adalah ijarah. Tapi kalau ariyah bil ujroh berarti sebenarnya berpindah menjadi ijarah. Asal keduanya ridho, setuju ya itu sebenarnya sudah berubah menjadi ijarah yang boleh ya. Yang boleh. Nah, bayarannya apa?
eh, memenuhi tangkinya itu. Nah, itu insya Allah boleh. Jadi kalau menjadi akad ijaroh, bukan ariyah Hmm, lagi. bukan Karena ya. ariyah tadi kan bila iwadi. Kayak wadiah juga bila iwadin, tanpa kompensasi, tanpa kompensasi. Kalau minta kompensasi boleh, tapi berubah menjadi ijaroh. Gitu ya. Karena ijaroh itu paling luas. Semua amal yang mubah boleh diijarohkan. Ariyah bisa, wadiah bisa, makelaran bisa. Khususnya makelaran yang untuk jasa. Itu bisa. Asal mengikuti hukum ijarah. Gitu ya. Yang nggak boleh jasa untuk utang piutang. Khawalah, kafalah itu nggak boleh diijarahkan. Ini sudah kita bahas ya. Allah Allah. Oke, Ustaz. Jazakallah khair, Masya Allah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi juga disampaikan tentang kalau solusinya adalah pakai wadiah yang flat ya, tanpa ada bonus. Namun pertanyaan lagi muncul nih, Ustaz. Terus kita udah pakai akad wadiah yang flat tanpa ada bonus, tapi ada potongan administrasi. Itu bagaimana, Ustaz, kira-kira? Dari bank itu kan ada biaya kartu, misalkan biaya ini sekian, sekian per bulannya. Boleh nggak, Ustaz, kira-kira itu? Ya kalau itu memang untuk kepentingan itu ya nggak salah. Untuk Oh. beli buku tabungan, beli kartu, ya itu biaya biaya ganti ganti rugi gitu. Hmm. Nggak ada masalah insya Allah. Oke, siap. Jazakallah khair, Ustaz. Nah, ini dari hamba ya, dari namanya hamba ya. Ada pertanyaan lanjutan di kolom chat. Ustaz, bagaimana dengan masyarakat yang belum memahami terkait hukum bank syariah tersebut? Masyarakat memilih bank syariah dengan harapan terhindar dari dosa riba. Tapi sempat tadi dijelaskan, oh ternyata ada ribanya juga ya kalau ternyata berubah akad. Nah, apakah mereka tetap mendapatkan dosa riba, Ustaz? Kalau demikian, kalau sudah tahu. Ya itu dulu pernah kita jawab, bagaimana hukumnya orang yang melakukan perbuatan tapi tidak tahu hukumnya, dosa apa enggak. Hmm. Ternyata dilihat uzurnya, ada uzur atau tidak. Kalau ada uzur, tidak dosa. Kalau tidak ada uzur, berarti dosa. Uzur itu apa? Uzur itu lingkungan sekitarnya. Contohnya orang nggak sholat, dia nggak tahu hukum sholat wajib. Dosa nggak, tergantung uzurnya. Kalau di sekitarnya itu pada tidak tahu bahwa sholat wajib, di Bosnia dulu waktu merdeka itu ternyata kebanyakan Muslim dan tidak sholat, tidak puasa. Tapi nggak tahu kalau puasa wajib, nggak tahu kalau puasa, sholat itu wajib karena bertahun-tahun di bawah komunisme Uni Soviet itu. Nah, kalau lingkungannya pada tidak tahu, maka dia tidak dosa. Tapi kalau lingkungannya pada tahu, berarti tidak ada uzur. Yang lain pada sholat, dia nggak sholat sendiri. Walaupun dia tidak tahu hukum sholat wajib, kalau hanya dia sendiri nggak tahu, maka tetap dosa. Nah, di bank dulu juga begitu. Zaman-zaman saya masih kuliah dulu, menjadi favorit dulu itu. Saya masih ingat kalau lulus zaman saya IP di atas 3 itu boleh ngambil beasiswa dari BNI, beasiswa S2 dan nanti langsung jadi pegawai BNI. Teman saya banyak ngambil itu, Hmm. tapi nggak tahu hukumnya dan lingkungannya juga nggak pada tahu kalau kerja di bank itu haram. Nah, itu ada rukhsah, ada maaf ya, ada maaf. Rukhsah itu bukan ubah hukum ya, rukhsah itu ada keringanan atau maaf dari Allah karena ketidaktahuannya dan karena lingkungannya juga nggak tahu. Tapi kalau sekarang sudah tahu, dia sendiri yang nggak tahu tetap kerja di bank misalnya, ya nggak ada maaf bagimu, tetap dosa. Kalau bank syariah bagaimana? Tergantung lingkungan lagi. Lingkungannya pada tahu nggak? Kalau nggak tahu, ada maaf dari Allah. Ada maaf. Tapi kalau dia yang kayak gini nanti berjalan terus, uzurnya hilang, tidak ada maaf. Kayak gini dihentikan saja biar ada uzur. Tapi kalau menyengaja menutup ilmu itu dosa ya. Hmm. Atau tidak usaha mencari ilmu itu dosa.
Dosanya bukan karena perbuatan nabung di bank tadi, karena tidak ada usaha. Mungkin sudah diundang kajian di Eskariman nggak mau datang. Jadi sudah ada kesengajaan memang ingin menghindari ilmu, padahal menuntut ilmu itu wajib. Bahkan dia ada niat khawatir tahu, nanti kalau tahu jadi dosa. Nah, niat-niat itulah yang akan dicatat sebagai dosa. Ya, orang yang nggak berilmu tetap nasibnya sengsara di akhirat. Makanya beruntung orang-orang yang terus mau menambah ilmu, insya Allah memudahkan jalan menuju surga. Amin ya Kan Allah. masuk surga harus dengan ilmu. Kalau nggak cari ilmu, maunya dimaafkan terus, udahlah. Saya nggak bisa jamin di akhirat itu bisa selamat. Orang nggak mau cari ilmu kok minta selamat itu dari mana gitu. Dia terlalu menyepelekan kajian-kajian Islam. Apalagi nyinyir. Itu mak-mak kok sukanya ngojang ngaji terus itu. Kalau nyinyir itu malah bahaya. Kayak nenek lampir sukanya nyinyir sama pengaji. Nggak tahu siapa itu, nggak usah disebutnya. Allah. Oke, Masya Allah. Siap jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Ini ada pertanyaan juga sempat via Japri tentang tadi nih menabung ya dengan akad wadiah tapi menggunakan uang digital. Jadi kan kalau tadi mungkin titipannya dalam bentuk fisik Ustaz, ada uang yang disetorkan dalam bentuk fisik. Nah, mungkin maksudnya bagaimana kalau yang dititipkan itu bentuknya bukan fisik tapi digital atau nominal. Apakah itu bisa disebut sebagai wadiah juga Ustaz? Atau bagaimana Ustaz? Jadi dibalikin Iya, gitu kalau dengan nominal angka. kalau semua nominal seperti kita bayar tol pakai e-money itu sebenarnya kan digital, uang Hmm. digital. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas juga. Karena ini yang muamalah dasar kita anggap selesai, kita sudah mulai masuk kontemporer ya. Tapi sebelum masuk pembahasan uang digital, eh, hukumnya nanti masuknya kepada khawalah, ya. Khawalah. Bukan wadiah ya, bukan wadiah. Hmm. Jadi uang digital yang kita gunakan membayar, nanti kita pindah bukukan, pindah Hmm. rekening itu sebenarnya khawalah, pemindahan piutang, pemindahan. Hmm. Allah. Oke, berarti belum bisa disebut sebagai wadiah ya, Ustaz ya, uang digital tersebut ya, untuk ditabung. Nah, itu wadiah, Oke, itu oke. khawalah. Awal lah. Baik, nanti kita akan bahas insya Allah di beberapa pekan yang akan datang ya, Bapak Ibu sekalian. Jazakallah khair yang sudah bertanya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Pak Jori di kolom chat. Bila seperti saya ini menjadikan Bank BSI sebagai bank di mana rekening yang saya gunakan hanya untuk bertransaksi transfer, bukan untuk nabung atau menyimpan uang. Bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Tambahan pernyataan, saya relatif sudah tidak menggunakan rekening pada bank konvensional. Oh iya. Jadi mungkin rekening bank syariahnya hanya digunakan untuk bertransaksi perpindahan uang atau bayar berbayar lah gitu ya, bukan untuk menabung. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Yang penting akad buka rekeningnya harus benar dulu. Hmm. Yang penting bukanya harus pakai wadiah yang tanpa bonus. Hmm. Cuma Nah, itu aja solusinya, Ustaz. kalau hanya walaupun itu hanya untuk transfer-transfer saja, itu tetap nggak boleh kalau bukanya sudah salah gitu. Hmm. Karena akad itu sudah dinilai oleh Allah. Ya, jadi tetap akadnya harus benar. Kalau sudah benar, nanti untuk transfer saja boleh, untuk nabung juga boleh. Termasuk di bank konvensional sebenarnya secara hukum muamalah ya, kalau kita bisa menghilangkan bunganya, ya boleh saja. Hmm. Sama kedudukannya dengan bank syariah, bank konvensional juga sama. Hmm. Kalau misalnya di BCA bisa mengenolkan bunga yang disetujui, ya sudah, bisa dipakai untuk nabung, termasuk untuk transfer. Gitu ya, Allah. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Berarti untuk solusi menabung atau di bank syariah itu sendiri menyimpan uang kita atau bertransaksi cuma satu ya, Ustaz ya, dengan akad wadiah yang flat itu ya, Ustaz. Atau ada akad yang lain juga?
Iya, sebenarnya semua itu disebut qard. Di bank syariah itu qard, di bank konvensional qard. Yang tidak boleh dalam qard itu kalau menimbulkan bunga atau menimbulkan bonus. Dua-duanya nggak boleh. Kalau disebutannya kan menabung atau titipan. Nah, itu nggak berlaku. Yang berlaku adalah qard. Karena uang kita mau dipakai. Hmm. Nggak mungkin kita ngambil seperti uang semula. Gitu ya, Allah. Oke, siap. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Masya Allah, ini luar biasa nih ya. Makin makin ke sana makin kebuka nih. Ternyata oh seperti ini ya aturan dalam Islam itu sendiri. Oh iya, ini ada pertanyaan mungkin satu lagi Ustaz ya. Terkait udah ada via Japri ini. Terkait hawalah ya. Tadi hawalah mau bahas tentang GoPay, e-money ya, ShopeePay dan sebagainya. Karena faktanya banyak yang sekarang menggunakan ini dan menganggap ini bukan card. Jadi bonus-bonus yang timbul dari GoFood gitu ya. Itu dianggap sebagai masih boleh. Misalkan beli makanan, ada bonus nih dari Shopee Food gitu ya. Itu kemudian diambil akhirnya ya biasa mungkin banyak di tengah-tengah masyarakat menggunakan hal demikian. Nah, mungkin saat ke depan boleh Ustaz ngebahas tentang hal-hal tersebut, hal-hal yang emannya atau uang digital dan sekaligus bonus-bonusnya apakah diperbolehkan atau tidak. Request mungkin ini ada request dari tim Ya, manajemen insya ya. Allah nanti sampai. Oke, insya Allah. Siap, Ustaz. Nah, mungkin itu tadi bukan pertanyaan, Tentang tapi ini, syariah kita selesaikan dulu. oh iya. Baik, Ustaz. Terakhir, boleh Ustaz, satu lagi pertanyaan Iya, Ustaz. saya. Ini terkait tadi sampaikan agak sedikit berkembang tentang makan sepuasnya dan juga bayarnya seikhlasnya itu diperbolehkan ya Ustaz ya. Terus bagaimana dengan kemudian akhir-akhir ini mungkin di daerah Jakarta, Cikarang dan sebagainya ada kemudian warung makan namanya all you can eat. Nah, apakah hal demikian itu diperbolehkan Ustaz? Tapi kalau seandainya misalkan ada ketentuannya nih, all you can eat, makan sepuasnya, bayarnya ditentuin 100.000, tapi makan sepuasnya. Kalau nggak habis, nanti kena denda. Nah, itu bagaimana Ustaz? Biar nggak Iya, kena. kalau all you can eat maksudnya goror ya, goror. Apa ciri goror? Goror itu satu pihak pasti, pihak kedua tidak pasti. Itu namanya goror. Misalnya membeli boneka dengan lemparan. Bayarnya misalnya 5.000. Kalau kena itu jadi miliknya, kalau kena ya duitnya hilang. Itu namanya goror. Namanya jual beli khasot, khasoh ya. Jadi dalilnya nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il khasoti wa an bai'il ghorori. Rasul melarang jual beli khasoh dan jual beli ghoror. Jadi ciri ghoror itu apa? Sama dengan khasoh tadi. Bayarnya jelas tapi dapat tidak jelas. Contoh ghoror itu misalnya ijon. Beli padi, beli beras tapi ketika masih hijau dibayar, nanti panennya nggak pasti kan, bisa panen bisa nggak. Ini namanya ghoror. Hmm. Beli ikan di dalam kolam yang keruh, itu ghoror. Bayarnya pasti, setelah di belum tentu hasilnya sesuai dengan prediksi. Itu namanya ghoror. All you can eat termasuk ghoror. Bayarnya 100.000. Ya. Makanya sepuasnya maksimal 1 jam. Itu ghoror. Tapi ghoror oleh ulama dibagi 3. Ada ghoror yang sohir, yang ringan. Ada ghoror mutawasitoh, yang menengah. Dan ada ghoror kabir. Nah, all you can eat termasuk ghoror yang sohir, ghoror yang ringan sehingga hukumnya halal. Sehingga para ulama memasukkan ghoror yang kecil itu hukumnya tetap halal. Karena batas-batasnya masih jelas, yaitu makannya maksimal 1 jam dan tidak boleh dibawa pulang. Nah, itu Hmm. masih ada yang membatasi sehingga ghorornya kecil. Gitu ya, Allah. Oke, Masya Allah. Siap, jazakallah khair Ustaz. Ini menjadi Insya Allah, all you can eat halal ya. Kalau saya ditraktir halal. Kalau nggak ditraktir haram. Ya, itu hanya. iya, iya, iya. Masya Allah, jazakallah khair. Ya, pahala orang menraktir makan rekannya itu Masya Allah luar biasa ya. Apalagi di hari Jumat ya. Berkah, berkah.
Baik Ustaz, jazakallah khair atas ilmu materi pada kesempatan pagi kali ini dan juga tanya jawab. Ini luar biasa pertanyaan-pertanyaan dan juga alhamdulillah sudah terjawab semua gitu ya. Dan Bapak Ibu, insya Allah nanti kita akan sampai juga nih materi tentang GoPay, ShopeePay dan sebagainya. Gimana kemudian akadnya dan apakah diperbolehkan atau tidak dalam mengambil bonus dan sebagainya. Nanti insya Allah kita akan sampai tuh materi ke situ, gitu ya. Tujuannya sekali lagi jangan sampai kemudian apa yang kita makan, apa yang kita transaksikan ternyata mengandung riba, nauzubillah gitu ya. Justru itu nanti menghalangi rezeki yang halal, justru itu menghalangi kenikmatan dalam beribadah dan sebagainya ya. Insya Allah istiqomah di kajian Jumat pagi, mudah-mudahan menambah keberkahan buat kita semuanya. Baik, jazakallah khair Bapak Ibu sekalian dan Ustadz Dwi Condro Triono, dan mungkin terakhir closing statementnya Ustadz, materi kajian pada kesempatan pagi kali ini. Baik, terima kasih untuk tabung di Bank Syariah. Sudah kita selesaikan giro wadiah dan tabungan wadiah. Masih ada dua lagi yaitu tabungan mudhorobah dan deposito mudhorobah. Semoga bisa kita kaji minggu depan. Walafu minkum, ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah berikan kesehatan selalu, Allah berikan keberkahan dalam ilmunya, dalam usianya, dan mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pahala investasi untuk guru kita, terutama khususnya Ustadz Dwi Condro Triono. Amin ya robbal alamin. Dan kita doakan juga Iskariman Property dengan Ustadz Gun dan keluarganya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang telah menjadi wasilah bagi kita dalam menuntut ilmu ini, semata-mata untuk senantiasa kita biar lebih taat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakallah khair, kita ketemu kembali insya Allah di pekan yang akan datang setiap Jumat pagi jam 8.30 via Zoom online, dan insya Allah mudah-mudahan kondisinya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup kajian kita pada kesempatan pagi kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Bapak Ibu.